Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam renungan pagi GKI Palembang. Mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menolong agar setiap kami bisa mempersiapkan hati dengan baik, menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sungguh menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar adalah kegiatan yang selalu kita lakukan setiap hari. Mendengar alarm di pagi hari, mendengar motor, mendengar mobil, mendengar suara anak-anak, atau anak-anak mendengar suara orang tua, mendengarkan musik, mendengarkan berita di televisi, mendengarkan YouTuber di vlog-vlog mereka, mendengarkan suara hujan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita dengar setiap harinya. Pertanyaannya, apakah semua itu penting untuk kita dengar, Bapak Ibu Saudara? Tidak dapat dipungkiri, terkadang ada suara-suara yang sebenarnya tidak penting untuk kita dengar, tetapi masih kita dengarkan berulang kali. Bapak Ibu Saudara, jika selama ini kita menginvestasikan banyak waktu kita untuk mendengar hal-hal yang tidak terlalu penting, kita perlu mengevaluasi ulang hal itu. Jangan sampai banyak waktu kita buang dengan percuma dengan mendengarkan hal-hal yang tidak penting itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal mendengar, ada sebuah suara yang harus kita dengarkan. Setiap hari harus kita dengarkan dengan kesungguhan hati. Jadi bukan saja didengar melalui kuping kiri kemudian langsung dibiarkan keluar ke kuping kanan begitu ya. Tetapi sungguh-sungguh kita dengarkan dengan sepenuh hati. Suara apa itu Bapak Ibu Saudara? Jawabannya adalah suara Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara langsung spontan menjawab, wah, seumur hidup saya belum pernah mendengar suara Tuhan berbicara langsung ke telinga saya begitu ya. Seperti yang dialami oleh Paulus waktu itu. Bapak Ibu Saudara, bukan suara Tuhan yang seperti itu yang saya maksudkan pada saat ini, melainkan suara Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Suara Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Itulah suara yang harus kita dengarkan baik-baik dengan kesungguhan hati. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendengar sungguh-sungguh suara Tuhan yang akan kita baca dari Yesaya 44 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Yesaya 44 kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Ayat kelima, yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat pertama dari Yesaya 44 ini, Yakub, Israel yang adalah hamba Tuhan dan umat pilihan Allah diminta untuk mendengar sebuah pesan dari Tuhan, Bapak Saudara. Ada kata dengarlah di sana. Pesan dari Tuhan yang seperti apa yang harus mereka dengar, Bapak Saudara? Pesan dari siapa itu akan menjadi sesuatu yang penting. Pesan dari siapa itu akan menjadi sesuatu yang penting. Biasanya kita tentu tidak akan sembarangan mendengar pesan dari semua orang. Kita hanya akan mendengar pesan dari orang yang kita anggap penting, yang kita anggap berharga,
dari orang yang kita hormati. Nah, dalam konteks ayat kita hari ini, pesan dari Tuhan yang seperti apa yang harus didengar? Kalau kita membaca di ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sana dicatat, dari Tuhan yang menjadikan engkau, dari Tuhan yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dari Tuhan yang akan menolong engkau. Jadi jelas di sini Bapak Ibu Saudara, sang pembawa pesan adalah Tuhan yang care, Tuhan yang peduli terhadap umatnya. Jadi sudah pasti pesan yang disampaikan adalah untuk kebaikan orang yang mendapatkan pesan itu. Apa pesannya Bapak Saudara? Di ayat yang tadi sudah kita baca, jelas di sana dikatakan pesannya adalah janganlah takut. Mungkin kita bertanya, kenapa jangan takut? Di ayat 3a di sana ditulis, karena Tuhan akan mencurahkan air ke tanah yang haus dan hujan yang lebat ke tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, air itu adalah sumber alam yang paling berharga di tanah gersang tempat umat Allah tinggal pada saat itu. Gambaran tanah gersang yang akan dihujani dengan air dan menjadi basah itu menjadi lambang sebuah kelimpahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan pesan kepada Yakub, memberikan pesan kepada Israel supaya jangan takut, karena Tuhan akan menyediakan kecukupan jasmani bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal kebutuhan jasmani ini mungkin menjadi salah satu yang kita khawatirkan, yang seringkali membuat kita menjadi khawatir dan takut menjalani hari-hari kita ke depan, begitu ya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk jangan takut. Tuhan yang care itu, Tuhan yang peduli itu akan menyediakan bagi kita. Yang kedua, mengapa jangan takut? Karena Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas keturunanmu. Itu yang dicatat di ayat 3b. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran roh Allah itu akan membawa kuasa Tuhan dan karunia-karunia khusus untuk umatnya. Roh Allah juga akan membaharui umat Tuhan dan akan membaharui hubungan umat Tuhan dengan Allah. Kalau kita membaca di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, di sana kita akan melihat bahwa Roh Kudus lah yang membebaskan umat Allah dan yang mengubah kehidupan mereka sehingga mereka dapat mengalami yang namanya damai dan dapat taat kepada Allah. Bukankah kedamaian adalah hal yang menjadi kerinduan setiap kita? Kalau kita membaca Roma 4 ayat 9 sampai 13 dan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, Bapak Ibu Saudara, di sana ditulis bahwa Roh Allah itu menghasilkan dalam diri setiap orang percaya kasih dan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah sebagai cara hidup umat-umat Allah. Bapak Ibu Saudara, bukankah hidup dalam kasih dan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah adalah hal yang indah? Yang ketiga, kenapa jangan takut? Di sana di ayat yang tadi kita baca dicatat, karena Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya ke atas anak cucumu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ditekankan bahwa Tuhan yang care itu, Tuhan yang peduli itu akan memberikan kecukupan jasmani bagi umatnya. Berkat Tuhan itu bukan hanya untuk mereka saja hari itu begitu ya, tetapi untuk anak cucu mereka, juga untuk anak cucu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, apa yang akan terjadi setelah mereka mendengar dan mempercayai serta melakukan pesan Tuhan tadi? Pesan Tuhan soal jangan takut tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Itu yang dicatat di dalam ayat yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mendengar dan mempercayai serta melakukan pesan Tuhan tadi soal jangan takut itu digambarkan seperti rumput di tengah-tengah air. Rumput itu simbol pertumbuhan yang subur. Kita tahu ya, rumput itu tumbuhnya sangat cepat begitu, tidak lambat. Artinya, setiap orang yang mendengar dan mempercayai setelah itu melakukan pesan Tuhan tadi akan mengalami pertumbuhan rohani. Kemudian, apalagi yang terjadi?
Selanjutnya adalah dikatakan tadi di ayat yang terakhir, mereka akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Itu di ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu Saudara, selain akan mengalami pertumbuhan rohani, orang yang mendengar dan mempercayai serta melakukan pesan Tuhan tadi akan semakin merasakan bahwa benar dia adalah kepunyaan Tuhan, dia adalah milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nama pemilik itu kadang diterah atau dicap di tangan budak pada zaman itu ya, sebagai tanda kepemilikan. Ketika orang Israel menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan begitu, itu tandanya bahwa mereka menyatakan secara lugas memang benar mereka adalah kepunyaan Tuhan. Indahnya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya umat Tuhan yang menulis hal itu di tangan mereka begitu, tetapi Tuhan juga melakukan hal yang sama. Kalau kita baca di Yesaya 49 ayat 16, di sana ditulis, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak kanan tanganku." Tuhan yang berkata ya, "Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Bapak Ibu Saudara, sebagaimana orang Israel menato nama Tuhan di tangan mereka, demikian juga Israel ditato di tangan Tuhan selamanya. Demikian juga kita sebagai umat pilihan Allah. Jangan takut, Tuhan yang care itu akan menyediakan berkat untuk kita. Jangan takut, Tuhan yang care itu akan memampukan kita untuk hidup dalam kasih dan hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui Roh Kudus yang sudah Ia curahkan bagi kita. Dengan demikian, kita akan menjadi umat Tuhan yang terus mengalami pertumbuhan rohani dan selalu ada damai di hati kita karena kita yakin telah menjadi kepunyaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pesan-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk bisa memahami dan juga melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, biar Tuhan terus melindungi mereka dengan kasih karunia yang daripada Tuhan, dan Tuhan senantiasa menjagai mereka dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan.